المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Qala al-muallif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Walamma kamula lahu sallallahu alaihi wasallam arba'una sanatan ala awfaqil aqwali lidzawil alimiyah. Walamma kamula semangsane sempurna lahu kedue Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam apa arba'una apa 40 sanatan apane taune. Ketika telah sempurna umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 40 tahun, ala aufakil aqwali ing atase luweh bener-benere pira-pira pendapat. Ing atase luweh bener-benere pira-pira pendapat lidzawil alimiyati kedue pira-pira wong kang duweni pira-pira ilmu. Kedue pira-pira wong kang duweni ilmu menurut pendapat yang benar dari para ulama. Ketika Rasulullah menginjak umur 40 tahun, ba'athahu mongko ngutus ing Kanjeng Nabi. Ba'athahu mongko ngutus ing Kanjeng Nabi sapa Allahu taala, sapa Gusti Allah taala. Umur 40 tahun beliau diutus menjadi seorang nabi dan rasul. Pada umur 40 tahun inilah beliau pertama kali mendapatkan wahyu di Gua Hira. Ba'athahullahu lil alamina. Ba'athahu moko ngutus ing Kanjeng Nabi sapa Allahu lil alamina maring pira-pira alam kabeh. Maring pira-pira alam kabeh, dan diutusnya beliau Rasulullah itu untuk alam semesta. Tidak hanya kepada manusia saja, bahkan jin pun termasuk di dalamnya. Termasuk pula menurut pendapat yaitu benda-benda mati termasuk Rasulullah diutus kepada mereka semua. Ursiltu ilal khalqi kaffatan. Aku diutus ke seluruh makhluk semuanya. Ya. Dan beliau termasuk rahmat, ya, termasuk rahmat bagi alam semesta. Dan rahmatnya ini menyeluruh, tidak hanya kepada umat Islam saja, tidak hanya kepada orang yang beriman kepada beliau saja, bahkan rahmat beliau menyeluruh kepada alam semesta, termasuk orang-orang kafir. Termasuk rahmatnya Kanjeng Nabi itu juga untuk orang-orang kafir. Tapi bentuk rahmatnya Rasulullah SAW untuk orang-orang kafir itu bentuknya diantaranya apa? Diakhirkannya siksa bagi mereka. Jadi rahmatan lil alaminnya beliau Rasulullah kalau itu kepada orang-orang kafir itu berarti bitakhiril adab. Jadi ditundanya atau diakhirkannya siksa. Siksanya enggak langsung pada saat itu juga. Beda dengan nabi-nabi terdahulu. Beda dengan umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu ketika membangkang kepada nabinya, tidak mau beriman kepada Allah, mereka langsung diturunkan siksa kepada mereka. Ada yang kena banjir bandang, ada yang langsung dikutuk menjadi kera, ya, kunu kirodatan khasiin. Ada lagi yang dihujani bebatuan. Jadi siksanya langsung turun ke mereka, kepada para pembangkang yang tidak mau beriman kepada Allah. Tapi ketika Rasulullah SAW diutus kepada semua umat alam semesta, siksa yang dulu seperti itu modelnya kemudian diakhirkan, ya, tidak
disegerakan. Basyiran wa nadhira ba'athahullahu ta'ala lil alamin basyiran wa nadhiran fa'ammahum biruhmah. Basyiran hale kang bebungah, hale kang aweh kabar bungah, pemberi kabar gembira. Rasulullah sebagai basyiron wa nadhiron lan kang meden-medeni, pemberi peringatan. Rasulullah di samping sebagai basyiron, pemberi kabar gembira kepada orang-orang yang taat, kepada orang-orang yang beriman dengan ampunan, dengan surga, dengan pahala, dengan syafaat, pun beliau sebagai wa nadhiron, pemberi peringatan, meden-medeni, pemberi peringatan kepada mereka yang ahlul maksiat, kepada mereka yang tidak mau beriman kepada Allah dengan siksa dan neraka. Jadi beliau tidak hanya kok memberi kabar gembira saja, tapi juga ada apa? Ada remnya, yaitu menakut-nakuti atau memberi peringatan. Tapi pemberi peringatan di situ larinya kepada ahlul maksiat, ya, bukan kepada yang ahlul ibadah. Fa'ammahum biruhmahu, maka nuli meratani sapa Gusti Allah ing alamin, nuli meratani sapa Gusti Allah ing alamin biruhmahu kelawan rahmate Gusti Allah. Lalu Allah meratai mereka alam semesta dengan rahmatnya, itu bibarokati Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. La fa'ammahum biruhmah di sini, ya, fa'ilnya atau pelakunya itu boleh kepada Allah, ya. Yang meratai rahmat itu Allah, atau bisa juga fa'ilnya itu kembali kepada Kanjeng Nabi. Soalnya Kanjeng Nabi itu kan ya rahmat itu, ya. Kanjeng Nabi itu ya rahmat itu, ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ya. Kanjeng Nabi diutus ke muka bumi ini tidak lain tidak bukan rahmatan, sebagai rahmat kasih sayang lil alamin, untuk alam semesta. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Raufur rahim di situ adalah sifat dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'ithu rahmatan walam ub'ats adzaban. Beliau diutus sebagai rahmat, bukan apa? Bukan diutus untuk memberikan apa? Penyiksaan dan untuk menyiksa, bukan semacam itu, tapi rahmat, kasih sayang, ya. Wa ma kunna mu'adzabin wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula, ya. Wa budi'a lan den kawiti sapa Kanjeng Nabi, ya. Den kawiti sapa Kanjeng Nabi termasuk bentuk kasih sayangnya beliau Rasulullah. Beliau ketika apa? Ketika disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy, ataupun ketika ketika beliau hijrah pergi ke Thaif, dan di sana beliau mendapatkan perlakuan yang begitu begitu tidak mengenakan, sampai-sampai beliau dilempari batu, ya, dilempari batu sampai berdarah, tapi beliau sama sekali tidak mau membalasnya. Malah beliau mengatakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kaumku, fa innahum la ya'lamun, karena mereka tidak mengetahuinya, mereka tidak tahu, ya. Makanya mereka berbuat seperti itu. Jadi Rasulullah memaklumi sangat, ya, sangat memaklumi. Di welas asihnya Kanjeng Nabi, ya. Sama orang-orang kafir saja welas asih, terlebih kepada umat Islam sendiri. Tentu welas asihnya beliau berlipat-lipat. Wa budi'a ila tamami sittati asyurim birru'ya shadiqah. Wa budi'a lan den kawiti sapa Kanjeng Nabi ila tamami sittati asyurin tumeka maring 6 pira-pira wulan
tumeka maring nem pira-pira wulan birru'ya kelawan impen as-shadiqati kang temen mimpi yang benar al-jaliyati tur kang terang tur kang pertelo. Lah sebelum wahyu itu diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mula-mula ya beliau bermimpi, ya beliau mendapatkan mimpi birru'yas shadiqah, dengan mimpi yang benar, mimpi yang tidak ada kedustaan, mimpi yang benar-benar mimpi yang itu tidak sebuah gangguan atau godaan dari setan. Al-jaliyati yang jelas terang, ya mimpinya terang yang sehingga tidak membutuhkan sebuah takwilan atau tafsiran. Di mimpinya terang jelas sehingga tidak perlu sebuah tafsiran. Di mimpinya Rasulullah itu mimpi yang benar dan mimpi yang jelas sehingga perlu sebuah pentafsiran. Beda dengan selain nabi beliau, beda lagi dengan nabi Muhammad, ya. Kalau selain umatnya selain Nabi Muhammad, yang namanya mimpi itu biasanya simbol, ya. Mimpi yang kayak gini nanti tafsirannya kayak gini, ini enggak langsung, ya. Mimpi ketemu macan nanti artinya kayak gini, tafsirannya kayak gini, ya. Mimpi misalkan mimpi meninggal nanti tafsirnya begini. Ini sebuah simbol. Tapi kalau Kanjeng Nabi mimpi itu benar dan terang, sehingga tidak perlu tidak perlu sebuah pentakwilan, bukan sebuah simbol-simbol, ya. Mimpi jalan-jalan sama siapa itu nanti artinya kayak gini, ya. Tapi kalau Rasulullah mimpi ya tidak semacam itu, ya. Mimpinya jelas, lam takun tahtaju ila ta'birin wa ta'wilin, tidak membutuhkan pentafsiran, pentakbiran dan pentakwilan, penafsiran. Itu Rasulullah ketika bermimpi. Di mimpi itu selama 6 bulan, ya. Mimpi itu selama 6 bulan. Kalau dihitung mimpi itu 6 bulan, ya, berarti kalau wahyu pertama itu turunnya itu pada bulan Ramadan, tanggal 17 Ramadan, ya, sebagaimana kita tahu wahyu pertama itu nuzulul Quran itu 17 Ramadan, berarti kalau ditarik mundur 6 bulan itu berarti awalnya itu adalah bulan Rabiul Awal, ya. Jadi pertama kali mimpinya itu Rasulullah itu pada bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rejab, Sa'ban dan Ramadan. Berarti 6 bulan. Berarti awal-awalnya itu terjadi pada bulan Rabiul Awal sampai beberapa hari hingga puncaknya itu pada bulan Rabiul Awal, pada bulan Ramadan, ya, puncaknya pada bulan Ramadan. Fakana sallallahu alaihi wasallam la yara ru'yan illa ja'at mithla falaki subhin adha'a sana. Fakana makana sapa Kanjeng Nabi kula yara iku ningali sapa Kanjeng Nabi ru'ya ing impen illa ja'at angin teka sapa apa ru'ya, illa ja'at angin teka apa ru'ya mithla falaki subhin, hale nyerupani, hale madani, ya, padange waktu subuh. Hale madani padange waktu subuh. Doa kang madangi apa sanahu apa nure subuh. Fakana la yara ru'ya, beliau tidak melihat mimpi itu illa ja'at mithla falaki subhin adha'a sanah, kecuali mimpi itu seperti sinarnya waktu pagi, seperti sinarnya waktu subuh yang terang benderang. Artinya mimpi itu jelas sekali, ya. Artinya mimpi itu jelas sekali, terang sekali, sehingga tidak membutuhkan pentafsiran atau pentakwilan. Wong Kanjeng Nabi saja kan, para nabi itu kan kalau tidur itu ya meskipun matanya terpejam tapi hatinya itu tidak tidur. Nahnu ma'asyiral anbiya tanamu a'yununa wala tanamu qulubuna. Jadi
matanya terpejam tapi hatinya tidak tidur, ya. Matanya terpejam tapi hatinya tidak tidur. Makanya kalau dalam dalam fikih, ya, dalam fikih Nabi itu ketika tidur ya enggak membatalkan wudhu, ya. Nabi itu kalau tidur enggak membatalkan wudhu. Dalam fikih kan kalau yang membatalkan wudhu kan diantaranya tidur, ya. Tidur yang tidak menetapkan pantatnya. Tapi itu enggak berlaku untuk Nabi karena yang namanya Rasulullah, para Nabi itu ya tanamu a'yununa wala tanamu kulubuna. Matanya terpejam tapi hatinya tidak tidur. Kalau kita kan mata terpejam, ya, malah kadang ngorok, malah kadang ngiler, ya. Kalau Nabi tidak semacam itu, ya. Matanya tidur, hatinya tidur, itu kita, ya. Wa inna mabtudi abir ru'ya tamrinan lil quwwatil basyariyah. Wa inna mabtudiat dan angin pesine den kawiti sapa Kanjeng Nabi birru'ya kelawan mimpi. Lah kenapa kok diawali dengan mimpi terlebih dahulu? Gak langsung malaikat Jibril langsung datang saja kepada beliau memberi wahyu, tapi kok diawali dengan mimpi terlebih dahulu? Tamrinan krana nglatih lil kuwati maringku kekuatan al basyariyati kang bangsa menungso. Tujuan kok diawali dengan mimpi itu untuk melatih kekuatan kemanusiaannya Nabi. Jadi apa? Biar beliau itu kuat dan tidak kaget. Ujuk-ujuk ketekanan makhluk yang tidak seperti biasanya itu kan sesuatu yang mengagetkan, ya. Makanya perlu ada pendahuluannya, mimpi beberapa kali. Li alla yafja'ahul malak, li alla yafja'ahu supaya yen to ora ngagetake ing Kanjeng Nabi, supaya yen to ora ngagetake ing Kanjeng Nabi sapa al malaku sapa malaikat. Malaikat di sini malaikat Jibril alaihissalam, ya. Malaikat Jibril yang bertugasnya untuk menyampaikan wahyu. Li alla yafja'ahul malaku bisorihin nubuwati fala taqwa. Li alla yafja'ahu supaya yen to ora ngagetake ing Kanjeng Nabi sapa malaku malaikat bisorihin nubuwati kelawan pertelone kenabian fala taqwahu mongko sebabe ora kuat hu ing sorihin nubuwah apa kuwahu pira-pira kekuatane Kanjeng Nabi. Tujuan diawali didahului dengan mimpi di samping untuk melatih kekuatan kemanusiaannya beliau Rasulullah, juga dikarenakan biar nanti beliau Rasulullah ketika didatangi malaikat Jibril membawa wahyu tidak merasa kaget, yang sehingga tidak merasa kuat, ya. Kalau langsung ujuk-ujuk, ya, tiba-tiba malaikat Jibril itu datang, ya bisa-bisa kekuatan kemanusiaannya tidak kuat. Malaikat itu kan bentuknya lain dari yang lain, ya, tidak seperti manusia biasa. Wa hubbiba ilaihil khala'u fakana yata'abbadu bihira. Fakana moko ana sapa Kanjeng Nabi ku ya ta'abbadu iku ngakeh-ngakehake ibadah sapa Kanjeng Nabi. Ngakehake ibadah sapa Kanjeng Nabi. Wa hubbiba nggih. Wa hubbiba ilaihil khala. Wa hubbiba lan den demenake disenangkan ilahi maring Kanjeng Nabi apa al khala'u apa nyepi. Apa al khala'u apa nyepi setelah mengalami setelah bermimpi, beliau lebih senang menyepi khalwat di dalam gua Hira. Fakana mokono sapa Kanjeng Nabi ku ya ta'abbadu iku ngakeh-ngakehake ibadah sapa Kanjeng Nabi bihirain ing dalam gua Hira. Bihirain ing dalam gua Hira, di dalam gua Hira menyendiri dan beribadah tafakur di dalam gua Hira al-layaliya ing dalam pira-pira wengi.
ing dalam pira-pira wengi al adadiyata kang bangsa wewilangan. Dalam beberapa malam beliau lebih senang, lebih suka menyendiri, bertafakur, bertahanus, beribadah di dalam gua Hira. Ila an atahu fihi sharihul haqqi wa wafa. Ila an atahu tumeka yen to nekani ing Kanjeng Nabi fihi ing dalam ghar, ing dalam gua Hira, apa sharihul haqqi, apa wahyu kang pertelo, apa wahyu kang pertelo, wa wafahu lan nekani apa sharihul haq ing Kanjeng Nabi. Ya, tahanus di dalam gua Hira itu berlangsung sampai wahyu yang terang itu mendatanginya. Wadzalika utawi mengkono-mengkono tekane wahyu, wadzalika utawi mengkono-mengkono tekane wahyu, wadzalika fi yaumil isnaini li sab'a asyrata lailatan khalat min syahril lailatil qadariyah. Wadzalika utawi mengkono-mengkono tekane wahyu itsyanul haq iku fi yaumil isnaini iku ing dalem dina Senin. Wahyu yang pertama kali itu turun itu pada hari Senin. Makanya beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, ketika ditanya tentang rutinitas aktivitas beliau dalam puasa Senin, itu beliau menjawab fihi wulitu wa fihi unzila alayyal Qur'an. Mengapa beliau senang berpuasa pada hari Senin? Karena beliau dilahirkan di hari Senin dan di hari Senin pula beliau mendapatkan wahyu yang pertama, diturunkan Al-Qur'an kepada beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam li sab'a asyrota ing dalam tanggal 17 ya. Kholat kang lewati apa, kang lewat apa asaba asyara min syahril lailati saking wulane wengi al qadriyati kang bangsa qadar, dari bulan yang di dalamnya terdapat Lailatul Qadar, berarti bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an ya. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Wa thammalan iku ing dalam kono-kono panggonan aqwalun utawi pira-pira pendapat. Lah, wahyu yang pertama kali itu diturunkan pada bulan Ramadan, tapi untuk tepatnya tanggal berapanya di situ ada perbedaan pendapat. Yang pertama mengatakan lisab'in, kedua tanggal pitu, ing dalam tanggal pitu lisab'in, kedua tanggal pitu. Auli arba'in utawa ing dalam tanggal papat wa isnilan 20, berarti 27 atau 24 ya. 27 atau 24. Ada yang mengatakan 17, ada yang mengatakan 24. Nah, lisab'in ing dalam tanggal 17 atau lisab'in ada yang mengartikan lisab'in wa isrina 27 ya. 27 balik 27 Ramadan. Auli arba'in wa isrina utawa ing dalam tanggal 24 minhu saking Ramadan. Ada pendapat yang mengatakan wahyu turun pada tanggal 27, ada yang mengatakan 24 27 24. Lah proses turunnya Al-Qur'an itu 2 kali ya. Prosesnya Al-Qur'an itu dua kali. Yang pertama secara jumlatan wahidah ya. Secara global, secara semuanya yaitu 30 juz itu istilahnya ya, diturunkan dari Lauhil Mahfudz ke apa? Ke langit dunia di Baitul Izzah. Lah itu pada malam Lailatul Qadar. Idzi inna anzalnahu fi Lailatul Qadar ya.
Allah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, itu yang inzalnya, yang turunnya Al-Quran itu adalah jumlatan wahidah, jadi secara menyeluruh ya. Jadi dari Lauhil Mahfudz diturunkan ke langit dunia di Baitul Izzah itu secara menyeluruh semuanya. Baru dari langit dunia diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah secara bertahap, tahap step by step, sesuai peristiwa, kondisional kadang ya. Itu turunnya Al-Quran ada dua kali ya, 2 kali proses penurunannya. Inzal sama tangzil ya, inzal sama tangzil ya. Minhu saking Ramadan au li thamanin utawa ing dalam tanggal 8 min syahri maulidihi saking wulan lahire Kanjeng Nabi, saking wulan lahire Kanjeng Nabi, alladzi bada kang pertelo fihi ing dalem syahri maulidi apa badru muhayyahu apa wajahe Kanjeng Nabi kang den serupake kelawan bulan purnama. Badru muhayyah apa wajahe Kanjeng Nabi kang den serupake bulan purnama. Atau ada yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu diturunkan pada tanggal 8 Rabiul Awal, yaitu bulan dilahirkannya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan yang disitulah, pada itulah nampak sinar wajahnya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau melihat redaksi di sini ya, redaksi di sini wadzalika fi yaumil isnaini lisab asyrota khalat min syahri lailatul qadriyah. Ada yang mengatakan 17, ada yang mengatakan 24, 27, ada yang bahkan mengatakan 8 Rabiul Awal. Tapi kalau nggak salah keterangan yang mengatakan pada malam Lailatul Qadar itu ya yang turunnya secara jumlatan wahidah. Tapi kalau yang tanggal 17 Ramadan yang biasa kita peringati nuzulul Quran, itu turun yang wahyu yang pertama kali, yaitu surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Itu kan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Allah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Ya kita tahu yang namanya malam Lailatul Qadar itu kan biasanya di 10 hari terakhir dan di tanggal-tanggal ganjil 21, 23, 25, 27, 29 itu Lailatul Qadar. Tapi kita sering memperingatinya tanggal 17. Nah, berarti yang 17 itu para ulama mengatakan yang 17 Ramadan itu adalah wahyu yang pertama. Sementara yang pada malam Lailatul Qadar itu turun Al-Quran yang secara jumlatan wahidan secara keseluruhan dari Lauhil Mahfudz ke langit dunia di Baitul Izzah. Faqala lahu qra' fa'aba faghattahu ghattatan qawiyah. Faqala nuli ngendika sapa Jibril melahu maring Kanjeng Nabi, Iqra' maca sira. Malaikat pun datang ya, malaikat Jibril datang. Iqra' bacalah. Faqala nuli jawab sapa Kanjeng Nabi, ma ana biqari'in ya. Ada redaksi yang mengatakan fa'aba ya. Fa'aba mongko moh utawa fa'aba mongko moh enggan sapa Kanjeng Nabi. Jadi ketika Rasulullah disuruh malaikat Jibril Iqra' bacalah, Rasulullah mengatakan ma ana biqari'in, saya tidak bisa membaca. Ini yang pertama ya, sampai itu terjadi berulang-ulang sampai tiga kali. Faghattahu maka nyikep sapa malaikat Jibril ing Kanjeng Nabi, mendekap nyikep sapa malaikat Jibril ing Kanjeng Nabi, ghattatan kelawan nyikep kawiyatan kang
kuat. Lalu malaikat Jibril mendekap Nabi dengan dekapan yang kuat. Tsumma qala lahu nuli ngendika sapa malaikat Jibril lahu maring Kanjeng Nabi, Iqra maca sira wahai Muhammad, bacalah. Untuk yang kedua kalinya beliau disuruh untuk membaca. Faqala maka nuli ngendika sapa Kanjeng Nabi, ma ana biqariin, nggih. Fa'aba maka moh sapa Kanjeng Nabi, saya tidak bisa membaca. Faghatahu maka nyikep mendekap sapa malaikat Jibril ing Kanjeng Nabi, mendekap sapa malaikat Jibril ing Kanjeng Nabi thaniyatan kelawan ambalan kang kapindo, hatta balagha sehingga temeka minhu sangking Kanjeng Nabi apa al-jahdu apa kepayahan, dirangkul secara kuat oleh malaikat sampai-sampai beliau mengalami kepayahan, keletihan. Tumaqala nuli ngendika sapa malaikat Jibril lahu maring Kanjeng Nabi, Iqra maca sira. Iqra maca sapa sira. Fa'aba maka nuli moh sapa Kanjeng Nabi, faghattahu maka nuli nyikep sapa malaikat Jibril ing Kanjeng Nabi talisatan kelawan kaping 3 sampai 3 kali. Diperintah oleh malaikat Jibril untuk membaca, tapi selalu Rasulullah mengatakan ma ana biqariin, saya tidak bisa membaca. Sampai ketiga kali ya beliau didekap oleh malaikat. Nah, pendekapan itu, perangkulan itu ya, itu tujuannya liyatawajjaha supaya madhep sapa Kanjeng Nabi ilama maring perkara sayulka kang bakal den paringake ilaihi apa ma ilaihi maring Kanjeng Nabi bijam iyatin kelawan napa, bijam iyatin kelawan konsentrasi ya, bijam iyat dengan secara keseluruhan, berarti hati jiwa raganya itu menghadap ya.